manfaat buah pinang dan efek sampingnya. Secara sekilas pohon pinang memiliki bentuk yang sama dengan pohon kelapa, namun bila diperhatikan dengan seksama terlihat sangat berbeda. Pinang adalah sebuah tumbuhan sejenis palma, mempunyai batang yang tinggi hingga dapat mencapai ketinggian 25 m. Batangnya berbentuk langsing dan lurus ke atas. Daunnya berada di atas pangkal batang, mirip dengan pohon kelapa, namun menjadi beda. Tangkai daunnya lebih pendek dari kelapa dan memiliki daun yang berbeda dari kelapa tentunya. Selain itu, pohon ini juga mempunyai buah. Buah pindah tumbuh mirip dengan kelapa. Buah ini akan muncul di atas pohon dengan akar-akar mirip dengan buah kelapa, namun ukuran buah pinang lebih kecil dari buah kelapa. Pohon ini dapat tumbuh di lingkungan tropis. Contohnya, pohon ini sangat terkenal jika pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya masyarakat mengambil batang pohon untuk dijadikan sarana untuk lomba, yaitu panjat pinang, yaitu perlombaan yang menggunakan batang pohon pinang yang dilumuri oleh oli dan kemudian orang-orang berupaya untuk memanjat pinang yang licin tersebut untuk mengambil hadiah di atas pucuk batang tersebut. Tidak ada aturan panjat pinang harus pak pinang atau tidak. Beberapa orang memilih menggunakan bambu sebagai ganti pinang, namun penggunaan bambu sangat riskan karena batang bambu pasti terdapat ruas-ruas dan itu bisa mengakibatkan luka bagi para peserta panjat pinang. Pilihan batang pinang lebih baik karena batangnya tidak ada ruas dan mulus. Pinang juga sering digunakan oleh masyarakat sebagai talang. Caranya, hilangkan bagian tengah pinang dan letakkan tempat yang sesuai, jadilah talang air yang terbuat dari pinang. Selain itu, buah pinang sendiri adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat sirih. Manfaat pinang ini sudah dikenal sejak dahulu kala oleh nenek moyang kita. Melihat fungsi-fungsinya tersebut, apakah pinang punya manfaat bagi kesehatan? Tentu ada, karena di dalam buah pinang terdapat senyawa yang bernama arecaidine, arecolidine, guvacoline, guracine dan lainnya. Berikut adalah berbagai manfaat buah pinang. Manfaat pinang untuk manusia. 1. Mengatasi mulut kering. Orang yang menyirih biasanya mulutnya tidak kering. Hal ini disebabkan oleh kinerja buah pinang yang membuat kelenjar ludah menjadi keluar terus-menerus. Ludah ini akan mencegah orang terserang penyakit seperti disentri dan sindrom Sjogren. 2. Menguatkan gigi dan gusi. Iris beberapa buah pinang kemudian kunyah irisan pinang tersebut. Hal tersebut dapat menguatkan gigi dan gusi. 3. Obat cacing. Siapkan 1/4 buah pinang, temulawak berukuran setengah jari, kunyit setengah jari. Semua bahan ini direbut hingga matang dan kemudian saring airnya dan minum. Kandungan air minuman ini dapat mengatasi penyakit cacingan. Hal ini digunakan pula oleh peternakan ayam agar ayam-ayam peternak tidak cacingan dan dapat mempertahankan produksi telur karena bebas dengan cacing. 4. Mengobati kulit yang luka. Cari daging buah oinang yang masih muda kemudian tumbuk hingga halus, tempelkan hasil tumbukan ini kepada kulit yang terluka. Lakukan secara bertahap dan kontinu, luka tersebut akan cepat sembuh. 5. Rabun mata. Kunyah daging pohon pinang, datelan airnya. Hal tersebut dapat mengatasi rabun pada mata. 6. Mengencangkan vagina. Menurut Dian Gantini, seorang herbalife, mengatakan bahwa buah yang memiliki rasa sepat agak asam ini dikatakan jika sangat baik untuk pemulihan vagina setelah proses melahirkan. Cara untuk mengkonsumsinya juga termasuk mudah dengan cara memasak buah pinang kemudian menyaring airnya dan kemudian diminum secara berkelanjutan setelah proses melahirkan. 7. Meningkatkan vitalitas. Selain mengencangkan vagina, pinang ternyata juga dapat meningkat kemampuan atau keperkasaan pria. Selain itu dapat menstimulasi hormon untuk meningkatkan gairah seks karena pinang terdapat sebuah senyawa yang dapat meningkatkan kinerja jantung membuat hal ini mungkin terjadi. Namun harus dicermati, mengkonsumsi pinang harus dibatasi karena berbahaya bagi tubuh jika terlalu berlebihan. Efek samping. Namun perlu diingat, mengkonsumsi buah pinang harus segera dihentikan jika penyakit yang diderita sudah sembuh. Karena dipercaya buah ini mempunyai racun di dalamnya. Konsumsi berlebihan akan berbahaya pada tubuh. Dipercaya kandungan tersebut dapat membuat manusia mengidap kanker.
Selain hal itu, kegiatan nyirih yang menggunakan buah pinang di dalamnya jika berlebihan akan menimbulkan anemia terhadap pelaku tersebut. Oleh karena itu, kegiatan nyirih harus dijauhi oleh ibu hamil. Selain itu, efek sampingnya antara lain memperburuk kondisi orang yang memiliki tekanan darah yang tinggi atau rendah dan membuat detak jantung tidak beraturan. Kandungan arekaina dan arekolina inilah yang membuat pinang mempunyai racun di dalamnya dan kedua senyawa ini sangat adiktif. Oleh karena itu, jika penyakit yang diidap sudah hilang, harus langsung berhenti mengkonsumsi pink tersebut. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki pohon pinang banyak menjadikan pohon ini sebagai salah satu bahan ekspor dengan tujuan tepat seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Pinang yang diekspor tersebut biasanya dalam kondisi kering bisa berbentuk biji yang utuh ataupun pink yang sudah dibelah. Di dalam negeri sendiri, pinang sendiri juga diolah sebagai bahan dasar pembuatan makanan ringan semacam permen. Buah pinang jika masak berwarna kemerahan atau kuning, warna hijau buah pinang berarti belum masak. Bentuk buahnya sendiri oval seperti telur atau kelapa tapi berukuran kecil. Selain Indonesia sebagai negara pengirim buah pinang ini, negara lain seperti Malaysia dan Thailand juga menjual ke negara lain. Selain menjadi obat, pohon pinang sendiri ditanam untuk dijadikan pohon hias. Tentu menjadi pohon hias dengan ukuran yang besar biasanya ditanam secara sejajar lurus di halaman karena pohon ini termasuk pohon yang kuat untuk tumbuh dan tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan dari batang hingga buahnya menjadi tidak sia-sia jika menanam pohon pinang dijadikan sebagai pohon hias di halaman rumah maupun di dalam rumah. Selain menjadi hiasan, pelepah atau daun pinang yang sudah tua biasanya akan jatuh dan kering. Pelepah tersebut dapat digunakan untuk sebagai alas duduk atau mainan anak-anak dengan cara duduk di pelepah tersebut kemudian menarik tangkai daun agar bisa bergerak. Pelepah ini juga dapat digunakan sebagai bahan dasar berbagai anyaman kesenian namun harus diolah terlebih dahulu.